Dan kayak apapun, khusus kepemimpinan di NKRI ini tidak bisa lepas dari hal yang berbau magis, mistis itu pasti ikut, pasti. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Semalam ada debat capres. Kalau saya ngelihatnya apa ya, kurang greget. Nggak tahu kenapa kok saya ngelihat itu kok ngantuk gitu loh. Karena apa, bahasanya tuh sesungguhnya apa ya, saya yakin untuk orang rakyat secara umum itu nggak masuk. Tapi di sini saya nggak bahas itu. Saya akan bahas soal pertemuannya Gus Fuad Pleret, Kiai Imadudin, Gus Mogi, dan lain sebagainya. Bertemu dengan Ganjar Pranowo, itu bisa dibilang 1 hari 2 hari sebelum debat semalam itu. Ini dia videonya. Amma ba'du. Jadi saya akan memulai dengan sesuatu yang pahit, Mas Ganjar. Sebenarnya kan tadi sudah disampaikan Kiai Imad bahwa kita itu nggak mau ikut-ikutan politik. Karena waktu itu kita yakin Mas Ganjar itu jadi presiden. Ya. Masalahnya itu begini, Mas Ganjar. Jadi saya cerita dikit ya latar belakang. Pada 2014 saya nggak dukung Pak Jokowi. Kenapa? Saya tahu Pak Jokowi akan menyakiti PDI. Itu saksinya mantan Bupati Bantul Mas Idham Samawi. Nah, ketika menjadi presiden Mas Idham bilang, setelah Pak Jokowi nanti Mas Ganjar yang jadi presiden. Jadi Mas Idham itu ternyata dukung juga. Jadi yang bicara Pak Idham. Pak Idham, setelah Pak Jokowi yang jadi presiden nanti Mas Ganjar. Makanya kita yakin aja. Ya memang sejak kemarin sih kita mendukung Mas Ganjar karena belum ada peristiwa apa itu pamanku dari MK segala macam itu. Dan hari ini dengan segala macam kita jujur aja, nggak usah basa-basi lah. Oh Pak Ganjar presiden, enggak, keadaannya ini Pak Ganjar bisa kalah. Jujur aja. Oleh karena itu saya mau dari Jogja, seumur hidup saya nggak pernah mendatangi politisi. Tanya santri-santriku, nggak mau saya. Tapi karena ini Pak Ganjar bisa kalah, saya harus datang. Tanya Mas Imad, Kiai Imad, Bagus Mogi, kemana-mana saya nggak pernah ngomong kan? Iya. Ini posisinya seperti ini, jadi kita jangan hahaha, enggak. Kalau kita mau Pak Ganjar menang, kita harus serius. Kita jangan, oh mudah-mudahan Pak Ganjar presiden, Pak Ganjar kose. Satu, apa kuwi jenenge? Wahyu Makutoromo itu belum turun. Iya. Pada siapapun. Pada siapapun. Jadi bisa turun kepada siapapun. Toto lahir. Itu keponakannya Paman Osman ki duwe apa-apa masalah. Jadi mari kita jujur, kalau kita mau menang, ojo ngomongnya kok kan basa-basi dong. Kita kepengen Pak Ganjar menang enggak? Kalau kepengen ya serius gitu. Ini malah saya sudah saya siapkan nanti jadwal Pak Ganjar kapan, kalau bisa deklarasi di Pleret. Karena kita Wahyu Makutoromo turunin yang Pleret. Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Kenapa saya bilang begitu Pak Ganjar? Namanya Bunyai Nur Watu Congol bin Mbah Dalhar Watu Congol. Satu-satunya putra putri dari Mbah Dalhar Watu Congol masih hidup. Yang sejak bayi itu diasuh oleh Mbah Nabi Khidir dan terkonfirmasi secara akademis, secara intelektual, itu bilang Kiai Fuad kudu ngundang Mas Ganjar. Nek ora iki aku kuatir kalah. Lho kok gitu Bunyai? Iki sing dawuh Mbah Nabi Khidir. Sinten sing Bunyai Nur Watu Congol. Oh. Jadi itu sufi enggak bisa dijangkau lah itu. Karena jadi nanti beliau nanti Pak Ganjar bisa konfirmasi. Iki dawuhe Mbah Nabi Khidir, posisi Pak Ganjar iki kudu ditulung. Sajeke lho Pak Ganjar, aku Pak Jokowi ora nulung lho. Pemene Pak SBY kan gitu. Gandeng ada pembicaraan mengenai ini. Aku kan kiai tadi ya rada halu-halu sithik lah. Aja dikira mung Habib sing iso halu gitu. Tapi kehaluan saya itu kan bisa dikonfirmasi. Saiki misalnya apa jenenge elektabilitas Pak Ganjar ki piro dan seterusnya. Jadi cuma ini aku halune agak kurang karena aku neng dolan neng DPP PDI ki ana asine tetep ngerokok. Ning kene aku wedi jujur bae. Karena Pak Ganjar orang rokok Mas. Padahal ini rokoknya Profesor Greta ini jadi sehat. Tapi tidak apa kita hormati karena kita sedang mengupayakan Pak Ganjar untuk menjadi presiden. Oh jangan bilang Pak Ganjar pasti jadi presiden, enggak, itu menurut saya omong kosong. Apalagi ono gerakan-gerakan piye carane Pak Ganjar orang masuk putaran kedua, ya kan? Ya. Mampus kalau nggak bisa masuk putaran kedua. Yang ditakuti oleh keponakannya si paman itu kalau Pak Ganjar masuk putaran kedua. Sing dibuntuti Pak Ganjar kan, sing dibuntuti karo ponakane Paman Usman itu kan Pak Ganjar terus. Mbok jujur aja kita ngomong kayak gitu. Ya. Gitu loh.
Oleh karena itu, mari kita satukan simbol-simbol. Jadi gini Pak Ganjar, ini sebagai kiai mau terkenal yang YouTube kabeh, asli. Iya. Soalnya kita itu bukan tipe yang tukang pidato neng pinggir jalan apa kiai ngamen, enggak gitu. Kita bukan abdi dalam ocehan, bukan. Tapi masa kita itu tersebar dari apa jenenge, dari Aceh sampai Papua. Dan ini kalau dikumpulin itu, baru 3 minggu yang lalu Pak, algoritma YouTube itu mengatakan bahwa topik nasab yang kita omongkan itu kalah karo topik pilpres. Iya Pak Ganjar. Jadi bisa diperiksa lah nanti. Nah, itu ya. Jadi mari kita satukan. Jadi misalnya saya orang Jogja, belum tentu orang Jogja cocok dengan saya, tapi orang Papua, orang Kalimantan, orang jenenge Sumatera cocok. Kiai Imat kene Banten ora patek terkenal. Wong nyatane bojone ming loro. Nah itu terkenal banget di bojone bapak. Ya. Sorry Pak Ganjar ini. Kalau soal bojo dia itu junior saya. Aku bojoku apa toh? Jadi gini Pak Ganjar, apalagi ada isyarat lain lagi, Kak Moh Abuya Muhtadi. Jadi ibune Kak Moh itu kan bude saya. Kak Moh kayak orang tahu-tahu nih ngomong tentang pilpres macam-macam. Baru kali ini kan secara terang-terangan Pak Ganjar belum datang, aku milih Ganjar. Ditekani ponakane si paman, aku tetap milih Ganjar loh. Bagiku ada 2 orang yang bukan secara akademis saja konfirmasinya, tetapi secara mistis gitu ya. Ada yang laki-laki namanya Kak Muhtadi atau Abuya Muhtadi, kemudian ada Bu Nyai Nur, dan sama-sama gelisah nek Pak Ganjar orang menang. Masa aku santri kiai junior orangnya wangi, ya kualat nah aku. Jadi gitu Pak Ganjar. Perkara nanti Pak Ganjar jadi presiden, rasa tepung aku, gitu loh. Wong aku ora penting gitu. Aku boleh bojo meneh soal itu. Jadi kalaupun terkait dengan isu ini ya, terkait dengan isu nasab, teman-teman itu hanya memohon. Indonesia kan negara besar. Terus kemarin sama Pak Jokowi itu, uang BRIN itu kan curhat sama saya. Dana penelitian kan mau pirang triliun Pak. Ngantek tisu iuran artuku tisu kantor. Kan itu, BRIN ini kayak idolanan, digawe ke laboratorium tes DNA. Wong murah kok, orang ngantek 100 miliar itu Pak, untuk kelas mini lah. Untuk kelas Indonesia mungkin, ya ngerti aku hitung-hitungannya ya, aku ratong hitung dit, ratong dit. Intinya itu, nek kita mau melayani Pak Ganjar, tes DNA ini siji, men orang ngaku-ngaku nabi, keturunan Yahudi, Ajar, Yahudi KW itu Pak, bukan Yahudi asli itu. Dr. Arikim itu Yahudi asli itu. Suku 1 sampai 2 ini, suku ke 14 atau 15 ratus itu. Jadi tes DNA itu kan bukan hanya soal iki keturunan Yahudi atau keturunan Kanjeng Nabi, tetapi bisa untuk melayani kesehatan, untuk memprediksi macam-macam. Mungkin Pak Menteri kita idola saya itu bisa menjelaskan itu. Jadi iso melayani rakyat dengan berbasis apa kuwi jenenge data-data DNA warga negara. Jadi misalnya setiap bayi lahir itu disediakan fasilitas tes DNA. Wong murah kok Pak. Supaya nanti ini anak ini bakatnya apa, kecenderungannya piye, rentan penyakitnya apa, dan seterusnya mudah dipetakan. Ngaten nggih Pak Rohman ya. Dan yang berikutnya nek bocah kuwi maling gampang dicekel. Kan kalau di Amerika, di Inggris itu kan gitu. Di Cina itu setiap bayi laki-laki pasti tes DNA Pak. Jadi ya ini saya ngomongnya ngawur ya, karena aku kan marhenis pinggiran gitu loh. Jadi kalau Pak Ganjar katanya marhenis aku lah. Nyatanya Pak Ganjar iso dihapusi kayak aku ra iso dihapusi lah. Jadi gini ya Pak Ganjar. Kalau Pak Ganjar berkenan, mari kita satukan. Tanggalnya piro we terserah, bisa dipleret, bisa dimanapun. Nanti kita bersama-sama menyerukan, kudu milih Pak Ganjar, nek milih Pak Ganjar, ya wis nek negara Indonesia ono apa-apa ora tanggung jawab, kasarannya kan begitu. Karena yang bicara ini khawasul khawas. Bu Nyai Nur itu khawasul khawas. Nek Mbah Mufid akeh khos tok, gitu. Garwane akeh telu soalnya. Ukurane bojo ya, Pak. Makanya aku selalu nonton bokep Pak, karena bojoku wis papat, Pak. Jadi itu Pak Ganjar, kita itu prihatin bener, khawatir bener nek Pak Ganjar orang menang. Meskipun kata kunci saya sudah diambil oleh Bu Mega dan kawan-kawan, saya bilang kan Mahfud MD adalah kunci, itu kan ada jejak Tetapi perkembangan ini medeni ya menurut saya. Tak pikir itu orang sebrutal ini kan loh Pak pertarungannya itu. Nek kita mau jujur loh, Jadi orang mau Fatihah orang nyambut kayak orang hati. Iya, jujur baik.
Jadi monggo Pak Ganjar responnya bagaimana omongan saya yang brutal kayak gini. Tapi ini semata-mata karena satu, atas amanah Bu Nyai Nur saya harus membela Pak Ganjar mati-matian. Tuh. Yang kedua, yang ngancani kiai-kiai sing seneng curhat inilah. Nah, makanya saya nggak mau curhat, mosok kiai kok curhat itu, tak ece man, anu. Yuk Pak Ganjar main curhat ro kiai lah itu. Ini humor ya Pak ya, main anu. Jadi gitu Pak Ganjar, kita salah satu permohonannya itu, yo dianu Pak, apa gue yang lain-lain itu digarap tenanan ini menurutku satu potensi karena ini makhluk aneh punya follower aneh yang harus digarap dengan maksimal. Yang kedua, mohon Pak, anak Gen Z itu digarap. Iki urung dadi garapannya untuk anak Gen Z itu. Modar ki 51% nih, Bung. Itu loh. Terus Pak Ganjar ya tak goblok apa piye? Lah wong Indonesia itu 49% ki ora lulus SD, Pak. Lah Pak Ganjar kudu luweh desa, luweh apa ya? Ya nek perlu kono joget ya Pak Ganjar salto apa piye gitu. Ini saran loh Pak Ganjar. Mohon maaf loh kalau mungkin tim pemenangan pemilu macam-macam nek tersinggung ya ora apa-apa toh. Sing tersinggung itu Pak Ganjar mungkin timnya ora urusan kan. Dari hasil pertemuan itu sesungguhnya apa? Ada hal. Tapi saya fokusnya kepada apa? Kepada misi yang dibawa Gus Fuad Pleret, terutama soal keresahan dua wali masyhur di tanah air saat ini, yaitu Abu Yamuh tadi Banten dan satunya lagi Bu Nyai Nur Hasanah ini putrinya Mbah Dalhar Watu Congol. Tentu di kalangan ulama sangat tahu Mbah Dalhar Watu Congol itu seperti apa. Gus Mik itu termasuk muridnya, Mbah Demyati Banten juga muridnya, Mbah Makrus Ali Lirboyo itu juga muridnya. Banyak sekali muridnya. Muncul keresahan dari dua orang yang bisa dibilang kemampuan spiritualnya itu tinggi. Mereka khawatir jika nanti Ganjar ini kalah. Makanya Gus Fuad punya inisiatif menyentuh Ganjar ini gitu loh. Dalam kepemimpinan Indonesia dari dulu itu ya begitu. Ada sisi sufisme mistik itu pasti ikut. Pasti. Karena sesungguhnya sisi mistik itu apa? Ini penyampai sesuatu yang di luar jangkauan manusia, penyampai juga dari bahasa alam, penyampai juga dari semesta ini sesungguhnya. Dan satu hal soal DNA itu memang benar gitu loh. Di Cina itu tes DNA udah hal biasa bagi rakyatnya. Nah di sini padahal itu sangat-sangat bagus untuk mengurangi kos. Uang yang dikeluarkan untuk kesehatan itu sangat bisa meminimalkan sesungguhnya. Karena tes DNA itu bisa dibilang kita akan tahu, oh orang ini DNA-nya begini, dia akan kemungkinan sakitnya begini, gennya begini, kemungkinan begini, itu udah jelas. Jadi mencegah lebih awal itu lebih bagus. Dan usul yang dikatakan Gus Fuad itu memang bagus. Di samping itu juga agar tidak ada pemalsuan nasab keturunan, agar tidak ada orang yang mencari uang, mencari keuntungan dengan nama-nama atas nama keturunannya Kanjeng Nabi. Kayak apapun, khusus kepemimpinan di NKRI ini tidak bisa lepas dari hal yang berbau magis, mistis itu pasti ikut, pasti. Jadi khususnya orang-orang yang bisa dibilang, wah halu ini, ya Anda sebut halu, ya sesuai pemahaman kalian tuh halu, seperti yang kalian pahami. Tapi ini realita yang memang ada di masyarakat sejak dulu. Nggak hanya di Nusantara ini, di luar negeri juga banyak kok, banyak. Cuman konsepnya, caranya itu agak beda. Sesungguhnya cuman begitu. Wassalam.